Di bawah lampu temaram warung kopi yang hanya hidup saat malam, seorang janda 30-an tahun menyimpan luka, rindu, dan sebuah dosa yang tumbuh diam-diam di balik meja kayu lapuk. Tak ada yang menyangka, kehangatan kopi yang ia sajikan justru menyalakan bara asmara terlarang dengan seorang bapak dari seberang desa. Sampai akhirnya, perutnya membuncit, dan rahasianya tak bisa lagi disembunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Wisata Malam, tempat kisah-kisah nyata dan penuh makna kami hadirkan untukmu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tak ketinggalan kisah-kisah berikutnya yang lebih mendalam dan menggugah hati. Namanya Mbak Rina. Usianya baru 32, tapi keriput halus di sudut matanya menandakan hidup yang tak pernah memberinya banyak pilihan. Warung kopi kecil di pinggir jalan utama desa Karangjati itu, ia buka sejak suaminya meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu. Sejak saat itu, warung itulah satu-satunya tempat dia bergantung hidup, menyambung nafkah untuk satu-satunya anaknya yang masih sekolah di SD kelas 4. Setiap malam, warung itu ramai oleh suara lelaki desa. Ada yang baru pulang dari ladang, ada yang supir truk mampir cari rokok dan kopi hitam. Ada juga yang datang hanya untuk memandangi Rina diam-diam sambil pura-pura main catur atau domino. Tapi Rina tak peduli. Ia sudah biasa digoda, dikata-katai, bahkan ditawari uang agar bersedia, ditemani semalam saja. Tapi semua ia tolak, walau kadang dadanya sesak oleh kesepian yang makin menggila tiap kali malam datang. Sampai suatu malam, datanglah Pak Darto. Lelaki berumur 45, tinggal di desa sebelah. Punya satu istri yang sakit-sakitan dan 2 anak remaja. Ia datang diam-diam, hanya saat warung sudah sepi. Awalnya hanya minta kopi. Lalu esoknya datang lagi. Lama-lama mereka ngobrol, tertawa kecil, dan Rina merasa, untuk pertama kalinya sejak lama, ada yang melihatnya bukan sebagai janda penggoda, tapi sebagai perempuan biasa yang butuh didengarkan. Pak Darto bukan lelaki tampan. Tapi tutur katanya lembut. Tangannya hangat saat tanpa sengaja menyentuh punggung tangan Rina waktu membayar kopi. Sejak malam itu, Rina mulai menantikan kehadirannya. Ia merasa bersalah, tapi juga tak kuasa menolak degup jantungnya sendiri setiap mendengar motor tua milik Pak Darto berhenti di depan warung. Hujan turun deras malam itu. Warung hampir tutup ketika Pak Darto datang dengan jaket basah kuyup. Rina tak tega melihatnya menggigil. Ia persilakan masuk ruang belakang tempat ia biasa beristirahat. "Nggak apa-apa kok, cuma numpang neduh bentar," kata Pak Darto. Tapi saat mata mereka saling menatap, kehangatan itu tak lagi bisa mereka sembunyikan. Dosa itu pun terjadi di balik tirai tipis warung, diiringi suara hujan yang menggila di luar. Sejak malam itu, Rina dan Pak Darto seperti 2 orang yang terbakar dalam api yang tak bisa mereka padamkan. Mereka tahu itu salah. Mereka tahu, hubungan ini tak boleh ada. Tapi semakin mereka mencoba menjauh, semakin dalam mereka tenggelam. Pak Darto tetap datang ke warung, kadang hanya sebentar, kadang semalaman, dan setiap kali mereka bersama, rasa bersalah mereka dikalahkan oleh rindu yang tak terucap. Rina sering terdiam sendiri saat siang datang. Di antara tumpukan gelas kotor dan bau kopi basi, ia termenung menatap dinding warungnya yang mulai kusam. Ia tak pernah menyangka akan terjebak dalam hubungan seperti ini. Hatinya gelisah. Ia mencoba salat lebih khusyuk, mencoba puasa Senin Kamis. Tapi tetap saja bayangan Pak Darto selalu hadir saat malam datang. Ia pernah mencoba mengatakan pada Pak Darto untuk berhenti, untuk tidak datang lagi. Tapi Pak Darto hanya tersenyum, memegang tangannya, dan berkata, "Kamu yang bikin aku bertahan, Rin. Kalau kamu suruh aku pergi, aku pulang ke rumah bukan sebagai suami, cuma sebagai tamu." Kata-kata itu membuat Rina diam. Ia tahu, rumah tangga Pak Darto sudah lama tak harmonis. Istrinya terbaring sakit, tidak bisa berjalan, dan sejak 5 tahun terakhir hampir tidak lagi menyentuh suaminya. Tapi tetap saja, Rina bukan istri yang sah. Ia bukan siapa-siapa. Dan yang paling menyesakan, ia tahu ia tidak bisa menuntut apa-apa. Pak Darto bukan miliknya. Seberapa sering pun mereka tidur dalam pelukan yang sama. Bulan demi bulan berlalu. Rina mulai merasa tubuhnya berubah.
Ia cepat lelah, sering mual saat pagi hari, dan merasa perutnya aneh. Awalnya ia menyangkal. Ia pikir hanya masuk angin, atau mungkin kecapean. Tapi saat bulan kelima datang tanpa darah haid, Rina mulai panik. Ia pergi diam-diam ke bidan desa, hanya membawa uang pas-pasan. Sang bidan, setelah memeriksa, menatap Rina lama dan berkata pelan, "Ibu hamil. Sudah masuk minggu ke-9. Dunia Rina seakan runtuh. Ia hanya bisa mengangguk dan pulang tanpa berkata apa-apa. Malam itu ia menunggu Pak Darto datang, tapi lelaki itu tak muncul. 2 malam berturut-turut, warungnya sepi, dan ia makin gelisah. Hari ketiga, barulah suara motor tua itu terdengar lagi. Pak Darto masuk dengan senyum biasa, tapi wajah Rina sudah penuh air mata. "Aku hamil," katanya lirih. Pak Darto terdiam. Senyumnya lenyap. Ia hanya menatap wajah Rina dengan sorot tak terbaca, sebelum akhirnya duduk lemas di bangku sudut warung. "Kamu yakin?" tanyanya pelan. Rina mengangguk. Suara hatinya remuk. Ia berharap Pak Darto akan memeluknya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi yang ia dapat hanyalah diam. Dan rasa dingin yang menggigit lebih tajam dari malam manapun. "Rina, ini berat," kata Pak Darto setelah lama hening. "Aku nggak bisa ninggalin keluargaku. Istriku masih hidup." "Aku nggak minta kau ninggalin siapa-siapa," jawab Rina dengan suara gemetar. "Tapi anak ini, anakmu." Pak Darto menunduk. "Kita cari cara, ya? Aku bantu sebisa aku. Tapi jangan bilang siapa-siapa dulu. Kasihan anak-anakku." Kata-kata itu seperti pisau di dada Rina. Ia merasa dijadikan rahasia, dibungkam, disembunyikan seolah ia aib. Tapi ia tahu, ia tak punya pilihan. Ia sudah terlalu jauh tenggelam. Ia tak bisa kembali ke masa sebelum semuanya terjadi. Hari-hari berikutnya menjadi neraka kecil bagi Rina. Perutnya mulai membuncit, dan orang-orang di desa mulai melirik dengan tatapan berbeda. Tetangga yang dulu suka mampir untuk beli kopi, kini mulai jarang muncul. Ibu-ibu di depan rumah tak lagi menyapanya hangat. Bahkan anak-anak kecil pun dilarang main dekat warungnya. Rina tahu, bisik-bisik itu sudah mulai menyebar. Mereka belum tahu siapa laki-lakinya, tapi semua yakin, janda itu telah berbuat nista. "Aku lihat perutnya makin besar. Siapa yang tanggung jawab?" bisik Bu Isah ke tetangganya saat melintasi warung yang nyaris kosong. Katanya orang dari desa sebelah. "Nggak tahu pasti, tapi sering kelihatan malam-malam datang naik motor butut," jawab Bu Narti dengan nada menyindir. "Astagfirullah, janda kok gatel, nggak bisa jaga diri. Kasihan anaknya itu, sekolah ditanggung malu." Rina pura-pura tak dengar, tapi hatinya seperti dirajam ribuan jarum. Ia hanya bisa duduk sendiri di kursi warung, menatap langit-langit, sambil mengelus perutnya yang mulai mengeras. Ia merasa tak punya siapa-siapa. Bahkan anaknya sendiri, Dito, mulai pulang sekolah dengan wajah murung. "Bu, tadi teman-teman bilang aku anak haram," katanya suatu sore. Rina tak bisa menjawab. Ia hanya memeluk anaknya erat, sambil menangis pelan. "Pak Darto?" Lelaki itu makin jarang datang. Alasannya selalu sama. Sibuk, urusan rumah, atau istri yang makin sakit. Rina tak pernah menyalahkan. Tapi hatinya terus digerogoti kecewa. Ia menahan diri untuk tidak menelpon, tidak bertanya, tidak menuntut apapun. Tapi malam demi malam ia lalui dengan air mata. Setiap kali mendengar suara motor lewat, ia berharap itu motor tua Pak Darto. Tapi harapan itu makin sering berakhir menjadi kehampaan. Suatu sore, kepala dusun datang ke warung. Wajahnya dingin, matanya menatap tajam. "Mbak Rina, warga desa banyak yang resah. Kami minta warung ini ditutup dulu sementara, daripada bikin gaduh," katanya tegas. Rina hanya bisa terdiam. Tak ada pembelaan. Tak ada kekuatan tersisa. Ia tahu, sejak perutnya tak bisa lagi disembunyikan, ia telah jadi sasaran yang empuk bagi kebencian. Dengan berat hati, Rina mengemasi dagangannya.
Warung yang dulu jadi sumber hidupnya, kini hanya tinggal bangku kosong dan meja berdebu. Ia memindah semuanya ke belakang rumah kecil peninggalan suaminya. Di sanalah ia menghabiskan hari-harinya, sendiri, sepi, dan menanti detik demi detik yang terasa panjang. Sementara itu, di desa sebelah, Pak Darto tetap hidup seperti biasa. Ia masih punya istri yang terbaring di ranjang. Ia masih makan malam bersama anak-anaknya. Dan hanya sesekali ia mengingat Rina, perempuan yang kini hamil anaknya tapi tak bisa ia kunjungi. Rina mulai berpikir untuk pergi dari desa. Tapi kemana? Ia tidak punya orang tua. Saudara kandungnya pun sudah tak pernah menghubungi sejak ia menjadi janda. Ia hanya punya warung yang kini ditutup dan anak yang masih butuh makan. Dalam kegelapan malam, ia mulai bicara sendiri. Apa salahku? Aku hanya ingin dicintai. Hanya itu. Tapi cinta tak datang dengan sederhana bagi seorang janda miskin seperti dirinya. Cinta datang seperti badai, menghanyutkannya ke dalam aib dan luka yang tak tahu kapan sembuhnya. Bulan ke-8 kehamilan, tubuh Rina mulai berat. Setiap langkah terasa menyakitkan. Ia tak lagi kuat berdiri lama-lama. Bahkan untuk memasak pun harus duduk. Di kampung, gosip makin liar. Ada yang bilang bayinya hasil hubungan gelap dengan sopir truk. Ada yang menuduhnya mengandung anak dukun. Bahkan ada yang tega menyebut ia sengaja hamil untuk mencari perhatian lelaki. Namun hari itu, Pak Darto akhirnya datang. Setelah hampir sebulan tak muncul, ia datang dengan wajah cemas dan mata merah. Rina yang sedang menjemur pakaian, hanya menatapnya sebentar, lalu kembali menunduk. Rina, maafkan aku. Suara itu terdengar serak. Istriku meninggal minggu lalu. Rina hanya diam. Perasaannya campur aduk. Ia ingin marah, ingin memeluk, ingin menangis. Tapi tubuhnya tak sanggup bicara apa-apa. Pak Darto duduk di lantai, menggenggam tangan Rina. Aku mau tanggung jawab. Aku mau nikahin kamu. Anaknya harus lahir punya ayah. Tapi Rina tak langsung menjawab. Matanya memandang kosong ke tanah. Baru sekarang kau ingat aku? Saat aku sudah diambang kehilangan segalanya? Katanya dengan suara rendah. Pak Darto tak membalas. Ia tahu semua kata-kata akan terdengar palsu. Malam itu, mereka bicara panjang. Rina tak menuntut dinikahi segera. Ia hanya ingin anaknya lahir dengan tenang, dengan nama yang jelas, tanpa malu. Ia tahu, sebagian luka di hatinya tak akan pernah sembuh. Tapi ia juga sadar, anak itu tak pernah salah. Maka, seminggu kemudian, Rina dan Pak Darto menikah secara sederhana di rumahnya. Hanya dihadiri 2 saksi dan kepala dusun. Tak ada pesta. Tak ada undangan. Hanya ijab kabul yang dibaca dengan air mata tertahan. Tetapi pernikahan itu tidak serta-merta menghapus luka lama. Warga tetap mencibir. Banyak yang bilang pernikahan itu hanya formalitas setelah hamil duluan. Anak-anak tetap mengejek Dito di sekolah. Bahkan ada yang dengan terang-terangan menghindari belanja di warung Rina ketika ia mulai membukanya kembali. Tapi Rina tak menyerah. Ia tetap melayani pembeli dengan senyum. Walau hatinya lelah, ia tetap menyeduh kopi, meski hanya 1-2 orang yang datang. Beberapa bulan setelah melahirkan, Rina tampak lebih tenang. Anaknya laki-laki, sehat, diberi nama Rizky. Wajahnya mirip Pak Darto, terutama bagian alis dan dagu. Setiap malam Rina menatap wajah bayi itu sambil berdoa. Nak, jangan salahkan ibu nanti kalau kau besar. Dunia ini kejam, dan kadang, cinta bisa jadi hal paling menyakitkan. Pak Darto sering datang, kadang menginap, tapi tidak menetap. Anak-anaknya di desa sebelah belum bisa menerima pernikahan kedua ayah mereka. Rina memaklumi. Ia tak menuntut apa-apa lagi. Cukup anaknya sehat, cukup mereka bisa makan, cukup ia masih bisa menghirup udara dan bangun tiap pagi. Tahun demi tahun berlalu. Warung Rina kembali ramai. Pelan-pelan. Warga mulai lunak, terutama setelah melihat sendiri bagaimana Rina bekerja keras, mengasuh anak, dan tetap bersikap sopan. Ia tak pernah lagi bicara soal cinta. Tidak seperti dulu. Cinta, baginya kini adalah mengantar anak ke sekolah dengan senyum, menyeduh kopi dengan tulus,
dan memaafkan luka-luka yang tak bisa dihapus. Dan suatu sore, ketika langit desa Karangjati mulai jingga, Dito bertanya, "Bu, Rizky itu adikku kan? Tapi kenapa orang dulu bilang dia anak haram?" Rina tersenyum pelan, menatap anak sulungnya dengan mata berkaca-kaca. "Karena dulu ibu pernah salah langkah. Tapi ibu berjanji, kalian gak akan tumbuh dalam kebohongan." Dito mengangguk, lalu memeluk ibunya erat. Di pelukannya, Rina merasa untuk pertama kalinya, ia telah dimaafkan oleh kehidupan. Bulan ke-8 kehamilan, tubuh Rina mulai berat. Setiap langkah terasa menyakitkan. Ia tak lagi kuat berdiri lama-lama. Bahkan untuk memasak pun harus duduk. Di kampung, gosip makin liar. Ada yang bilang bayinya hasil hubungan gelap dengan sopir truk. Ada yang menuduhnya mengandung anak dukun. Bahkan ada yang tega menyebut ia sengaja hamil untuk mencari perhatian lelaki. Namun hari itu, Pak Darto akhirnya datang. Setelah hampir sebulan tak muncul, ia datang dengan wajah cemas dan mata merah. Rina yang sedang menjemur pakaian, hanya menatapnya sebentar, lalu kembali menunduk. "Rina, maafkan aku." Suara itu terdengar serak. "Istriku meninggal minggu lalu." Rina hanya diam. Perasaannya campur aduk. Ia ingin marah, ingin memeluk, ingin menangis. Tapi tubuhnya tak sanggup bicara apa-apa. Pak Darto duduk di lantai, menggenggam tangan Rina. "Aku mau tanggung jawab. Aku mau nikahin kamu. Anaknya harus lahir punya ayah." Tapi Rina tak langsung menjawab. Matanya memandang kosong ke tanah. "Baru sekarang kau ingat aku? Saat aku sudah diambang kehilangan segalanya?" Katanya dengan suara rendah. Pak Darto tak membalas. Ia tahu semua kata-kata akan terdengar palsu. Malam itu, mereka bicara panjang. Rina tak menuntut dinikahi segera. Ia hanya ingin anaknya lahir dengan tenang, dengan nama yang jelas, tanpa malu. Ia tahu, sebagian luka di hatinya tak akan pernah sembuh. Tapi ia juga sadar, anak itu tak pernah salah. Maka, seminggu kemudian, Rina dan Pak Darto menikah secara sederhana di rumahnya, hanya dihadiri 2 saksi dan kepala dusun. Tak ada pesta, tak ada undangan, hanya ijab kabul yang dibaca dengan air mata tertahan. Tetapi pernikahan itu tidak serta-merta menghapus luka lama. Warga tetap mencibir. Banyak yang bilang pernikahan itu hanya formalitas setelah hamil duluan. Anak-anak tetap mengejek Dito di sekolah. Bahkan ada yang dengan terang-terangan menghindari belanja di warung Rina ketika ia mulai membukanya kembali. Tapi Rina tak menyerah. Ia tetap melayani pembeli dengan senyum. Walau hatinya lelah. Ia tetap menyeduh kopi, meski hanya 1-2 orang yang datang. Beberapa bulan setelah melahirkan, Rina tampak lebih tenang. Anaknya laki-laki, sehat, diberi nama Rizky. Wajahnya mirip Pak Darto, terutama bagian alis dan dagu. Setiap malam Rina menatap wajah bayi itu sambil berdoa. "Nak, jangan salahkan ibu nanti kalau kau besar. Dunia ini kejam, dan kadang, cinta bisa jadi hal paling menyakitkan." Pak Darto sering datang, kadang menginap, tapi tidak menetap. Anak-anaknya di desa sebelah belum bisa menerima pernikahan kedua ayah mereka. Rina memaklumi. Ia tak menuntut apa-apa lagi. Cukup anaknya sehat, cukup mereka bisa makan, cukup ia masih bisa menghirup udara dan bangun tiap pagi. Tahun demi tahun berlalu. Warung Rina kembali ramai. Pelan-pelan. Warga mulai lunak, terutama setelah melihat sendiri bagaimana Rina bekerja keras, mengasuh anak, dan tetap bersikap sopan. Ia tak pernah lagi bicara soal cinta. Tidak seperti dulu. Cinta, baginya kini adalah mengantar anak ke sekolah dengan senyum, menyeduh kopi dengan tulus, dan memaafkan luka-luka yang tak bisa dihapus. Dan suatu sore, ketika langit desa Karangjati mulai jingga, Dito bertanya, "Bu, Rizky itu adikku kan? Tapi kenapa orang dulu bilang dia anak haram?" Rina tersenyum pelan, menatap anak sulungnya dengan mata berkaca-kaca. "Karena dulu ibu pernah salah langkah. Tapi ibu berjanji, kalian gak akan tumbuh dalam kebohongan." Dito mengangguk, lalu memeluk ibunya erat. Di pelukannya, Rina merasa untuk pertama kalinya,
Ia telah dimaafkan oleh kehidupan. Itulah kisah Rina, janda penjaga warung yang hatinya diuji oleh cinta, kesepian, dan keputusan yang tak mudah. Kadang hidup memang tak adil. Tapi selalu ada cahaya kecil bagi mereka yang bertahan, meski hanya dari pelukan anak sendiri. Semoga kisah ini menjadi pelajaran, bahwa cinta bukan hanya tentang siapa yang membuat kita bahagia, tapi juga tentang siapa yang tetap kita perjuangkan meski dunia menolak. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan ke temanmu agar kisah ini bisa jadi pelajaran bersama. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.